Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Evi sebagai pengampu mata kuliah pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan hasil daripada review buku yang sudah saya baca yang diberikan oleh Ibu dosen, di mana di sini perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Rafiul Maulidin, NIM 221101010005. Di sini saya akan menjelaskan hasil daripada review buku yang saya baca, di mana pada kali ini saya akan memaparkan materi dari bab 3. Bab 3 yang saya review halaman 49 sampai halaman 54, yang berjudul mengintegrasikan teknologi dan media ke dalam pengajaran model Yisur. Di mana mari kawan-kawan kita mengetahui dulu apa itu Yisur. Dalam buku yang saya baca, model Yisur ini dirancang untuk membantu guru merencanakan pembelajaran yang secara efektif. Jadi Yisur ini dirancang untuk apa? Gunanya untuk membantu para pendidik, para guru dalam merencanakan pembelajaran supaya pembelajaran tersebut menjadi efektif, dan juga mengintegrasikan penggunaan teknologi dan media kelas. Itu yang dinamakan Yisur. Ya, Yisur ini adalah model pembelajaran. Dan juga di dalam buku ada seorang guru bahasa Inggris yang bernama Thierry Ihu. Beliau ini melakukan studi kasus Yisur dan juga menjelaskan perencanaan pembelajaran. Nah, beliau ini, Thierry ini ya, ingin meningkatkan pembelajaran siswa dan keterampilan komunikasi melalui penggunaan portofolio elektronik yang sering disebut e-elektronik. Jadi beliau ini dalam pembelajaran menggunakan suatu komunikasi atau tugas dengan apa? Dengan portofolio yang dilakukan secara elektronik menggunakan e-elektronik. Itu yang dinamakan Pak Thierry ya, Pak Thierry. Dan juga dalam model ini ada beberapa poin yang harus dipegang para pendidik. Yang pertama itu ada perkenalan. Nah, pada model Yisur ini yang menggunakan proses langkah demi langkah untuk menciptakan pembelajaran secara efektif. Jadi perkenalan dulu supaya apa? Supaya proses langkah demi langkah untuk menciptakan pembelajaran secara efektif itu berhasil, yaitu mengintegrasikan penggunaan teknologi dan media untuk meningkatkan pembelajaran siswa. Jadi menggunakan teknologi yang ada dan media yang ada untuk menciptakan pembelajaran siswa. Dan juga pembelajaran yang dibuat dalam model Yisur ini selaras langsung dengan standar nasional teknologi pendidikan untuk guru. Jadi model Yisur ini tidak ngawur dalam menyusun suatu model pembelajaran. Itu ada apa? Ada standar nasionalnya, yaitu standar nasional teknologi pendidikan untuk para guru. Itu yang pertama. Dan juga model Yisur ini menggunakan pendekatan standar berbasis penelitian terhadap desain pembelajaran. Jadi menggunakan pendekatan itu yaitu berbasis dengan penelitian. Jadi diteliti dulu terhadap desain pembelajaran. Itu yang pertama. Yang pertama itu harus melaksanakan perkenalan. Itu yang pertama. Dan yang selanjutnya, yang kedua yaitu model daripada jaminan. Model jaminan ini apa? Yaitu semua pengajaran yang efektif memerlukan perencanaan yang cermat. Jadi pembelajaran yang efektif itu perlu pelaksanaan yang cermat, yang kritis. Istilahnya itu kritis. Dan juga mengajar dengan teknologi dan media pembelajaran, tentunya mengkaji bagaimana merencanakan secara sistematif. Dari
sebelum kita melaksanakan teknologi ya dan media pembelajaran, kita itu harus merencanakan secara sistematif. Merencanakan secara sistematif untuk penggunaan teknologi dan media. Jadi ketika sudah kita susun efektif supaya apa? Supaya dapat menghasilkan suatu media pembelajaran yang efektif. Yang ketiga yaitu analisis belajar, di mana model Yisur ini memberikan pendekatan sistematis untuk menganalisis karakteristik pelajar. Jadi model ini menganalisis karakteristik daripada pelajar itu seperti apa. Itu dalam model Yisur. Dan juga yang mempengaruhi kemampuan belajar. Informasi analisis ini digunakan untuk merencanakan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Jadi dalam suatu mengajar dengan teknologi dan media pembelajaran digunakan, itu apa? Itu sesuai kebutuhan siswa. Jadi dalam belajar siswa itu membutuhkan apa dalam belajar itu, jadi kita olah. Nah, supaya apa? Supaya dalam belajar itu siswa itu nyaman dan juga asyik. Dan dari itu maka analisis belajar ini mencakup atau mengkaji karakteristik umum, kompetensi masuk khusus, dan gaya belajar. Untuk karakteristik umum, kompetensi masuk khusus, dan gaya belajar kita akan bahas di selanjutnya. Gimana? Di sini yang selanjutnya ada model untuk membantu memastikan pembelajaran Yisur. Jadi modelnya itu bagaimana? Yang pertama itu adalah analisis peserta didik. Ini yang langkah yang paling pertama, utama, yang bisa dikatakan langkah yang paling penting. Di mana analisis peserta didik. Langkah pertama dalam merencanakan suatu pembelajaran itu harus mengidentifikasi karakteristik peserta didik yang terbukti berhubungan dengan hasil pembelajaran. Jadi karakteristik peserta didik itu apa? Yang terbukti berhubungan dengan hasil pembelajaran. Jadi karakteristiknya umum ataupun khusus itu harus terbukti berhubungan dengan hasil pembelajaran. Itu yang pertama, menganalisis dulu. Sebelum kita menggunakan media pembelajaran, kita analisis dulu peserta didik kita itu seperti apa dan maunya bagaimana. Yang nomor dua, standar dan tujuan negara. Kita sebelum melaksanakan sesuatu itu ada aturannya, ada pedomannya, harus sesuai dengan standar yang ada. Di mana Yisur ini harus standar dan tujuan negara. Mulailah dengan standar kurikulum dan teknologi yang diadopsi oleh distrik. Karena standar ini didasarkan pada kriteria kinerja siswa di tingkat negara bagian dan nasional. Jadi harus standar. Karena kalau tidak standar maka itu akan rancu dalam melaksanakan suatu pembelajaran. Yang ketiga yaitu pilih strategi, teknologi, media, dan material. Setelah menganalisis, menyatakan standar dan tujuan, ini berarti sudah menetapkan titik awal. Jadi titik awal pengetahuan, keterampilan, dan sikap siswa. Jadi pengetahuan siswa itu bagaimana, memiliki keterampilan seperti apa, dan sikap siswa itu bagaimana dalam menerima suatu media pembelajaran yang kita buat. Setelah itu kita harus membangun jembatan. Dengan memilih apa? Ketika kita semua sudah kita laksanakan, menganalisis sudah, menyatakan standar sudah, tujuannya apa, yang paling penting kita dalam melaksanakan yaitu dengan memilih strategi pembelajaran, teknologi, media, serta materi yang tepat. Supaya apa? Jika kita sudah memilih strategi yang baik, strategi yang benar, maka media pembelajaran yang kita laksanakan itu pasti akan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan kita harapkan. Jadi itu penting. Kita membuat materi apapun, tetapi strategi yang kita gunakan tidak tepat, maka tidak akan berhasil. Jadi
strategi ini sangat mempengaruhi atas keberhasilannya suatu teknologi atau media pembelajaran itu sendiri. Itu daripada strategi. Yang nomor 4 yaitu memanfaatkan teknologi, media, dan materi. Pada langkah ini melibatkan perencanaan peran pengajar. Jadi di langkah memanfaatkan teknologi, media, dan materi ini adalah perencanaan peran pengajar. Jadi peran pengajar pendidik itu dalam memanfaatkan teknologi, media, materi itu bagaimana caranya memanfaatkan. Supaya apa? Supaya dapat membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran yang kita inginkan. Jadi caranya pendidik itu memanfaatkan teknologi yang ada, media yang sudah kita buat itu bagaimana? Harus berpikir caranya bagaimana supaya apa? Supaya dapat mencapai tujuan pembelajaran. Itu yang nomor 4. Yang nomor 5 yaitu membutuhkan partisipasi pelajar. Jadi agar efektif suatu pembelajaran atau pengajaran harus memerlukan keterlibatan mental aktif peserta didik. Itu penting. Kalau kita mengajar media pembelajaran di mana peserta didik kita tidak ikut tidak ikut keterlibatan dalam pembelajaran itu, maka tidak akan berhasil. Karena apa? Karena keberhasilan itu ada peserta didik, ada pendidik, ada peserta didik, ada pengajar, ada yang diajar. Jadi begitu. Jadi partisipasi pelajaran sangat penting. Jadi akan menghasilkan umpan balik kepada pendidik. Menyediakan aktivitas yang memungkinkan mereka mempraktekkan pengetahuan atau keterampilan dan menerima umpan balik ya atas upaya mereka sebelum dinilai secara formal. Jadi sebelum dinilai itu kita sebagai pendidik harus menyediakan yang apa itu namanya menyediakan aktivitas yang dibutuhkan oleh peserta didik itu apa. Lah, yang dibutuhkan peserta didik itu apa sebelum kita menilainya secara formal, secara form. Jadi kita itu menyediakan, misalkan peserta didik mau belajar menggambar, ya kita harus menyediakan medianya itu apa gitu. Yang selanjutnya yang enam terakhir yaitu evaluasi dan revisi. Setelah melaksanakan pembelajaran, evaluasi itu dampaknya terhadap pembelajaran siswa itu seperti apa. Jadi itu kita evaluasi, kita revisi. Apakah media yang telah kita laksanakan, yang telah kita lakukan itu baik, memberi dampak baik, memberi dampak buruk, atau bagaimana. Itu harus kita evaluasi. Karena dari setiap pembelajaran atau setiap apapun itu pasti adanya evaluasi ataupun revisi. Jadi revisinya atau dampaknya dari media yang kita gunakan itu seperti apa dalam pembelajaran kita sehari-hari, itu dampaknya seperti apa. Dan penilaian ini tidak hanya mengaji sejauh mana siswa mencapai tujuan pembelajaran. Tidak hanya yang kita evaluasi itu siswanya saja dalam pembelajaran itu, tetapi juga mengkaji secara keseluruhan proses instruksional dan dampak penggunaan teknologi dan media. Jadi yang kita evaluasi itu tidak hanya siswanya, tapi keseluruhan peserta didik, pendidik, teknologi, materi, media yang kita gunakan. Itu semua kita evaluasi, kita revisi. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan analisis peserta didik. Jadi yang tadi itu cuma intinya saja, yang ini akan lebih dalamnya. Jadi analisis peserta didik, yaitu yang pertama karakteristik umum. Jadi kita itu harus mengetahui karakteristik siswa yang umum dalam kelas itu seperti apa. Dalam pengajaran yang efektif memerlukan perencanaan yang cermat gitu. Dalam suatu pembelajaran. Dan mendapati bapak muridnya itu sebagian besar berasal dari lingkungan sosioekonomi. Jadi karakteristik umum. Nah, tetapi dia itu Pak Guru yang namanya Thierry ini umumnya para siswa berperilaku baik. Namun mereka menunjukkan karakteristik kurangnya minat. Nah,
Dalam penelitian yang digunakan Pak Tiari ini di karakteristik umum, dalam mengajar itu siswanya itu sudah menunjukkan bahwa siswanya itu berasal dari lingkungan sosioekonomi menengah ke bawah. Namun mereka itu juga menunjukkan kekurangannya. Apa kurangnya? Kurangnya yaitu minat dan sikap apatis terhadap pembelajaran. Ketika kegiatannya berorientasi pada buku teks, kertas, dan pensil. Jadi Pak Tiari ini meneliti siswanya itu sangat bijak dalam menggunakan elektronik, media elektronik. Tetapi ketika siswa itu berorientasi pada buku, teks, kertas, dan pensil itu sangat lemah. Ini menunjukkan bahwa siswa itu baik dalam media digital, tetapi kurangnya siswa itu berhadapan dengan kertas dalam menulis tangan. Itu. Yang kedua, kompetensi masuk. Nah, dalam suatu analisis tadi yang selanjutnya adalah kompetensi masuk, yaitu siswa secara umum mampu melakukan hal berikut. Yang pertama, membuat dan menyimpan dokumen olahan kata. Jadi dalam buku yang saya baca ini, kompetensi masuk itu siswa itu harus bisa membuat, menyimpan dokumen dan olahan kata. Olahan kata itu bagaimana? Jadi harus disimpan. Yang kedua, membuat dan menyimpan dokumen olahan kata. Yang ketiga, merespon melalui komunikasi tertulis dan verbal. Jadi harus bisa merespon komunikasi yang tertulis secara tertulis dan juga verbal. Yang nomor tiga yaitu gaya belajar. Jadi gaya belajar itu mengacu pada ciri-ciri psikologis. Jadi psikologis yang menentukan bagaimana seorang individu melaksanakan, berinteraksi, dan merespon secara emosional terhadap lingkungan belajar. Jadi gaya belajar itu penting, mengacu pada ciri-ciri psikologis. Jika psikologisnya baik, maka anak itu bisa merasakan, merespon, dan interaksi terhadap lingkungan belajar itu akan baik. Yang selanjutnya, yang akhir yaitu teknologi dan media. Nah, teknologi yang digunakan pada buku ini yang saya baca, yaitu pelajaran melibatkan penggunaan terus-menerus perangkat lunak atau software, software lunak, perangkat yang lunak, manajemen kursus, Blackboard, dan perangkat lunak Dreamweaver untuk membuat portofolio berbasis web. Jadi Yesur ini melibatkan penggunaan yang terus-menerus menggunakan perangkat lunak. Perangkat lunak itu di sini disebutkan yaitu manajemen kursus, Blackboard, dan juga perangkat lunak Dreamweaver. Jadi sini selalu membuat portofolio berbasis dengan web. Tuh. Yang selanjutnya media. Media ini memiliki keselarasan dengan standar hasil dan tujuan. Yang pertama, media harus memiliki informasi yang akurat dan terkini. Jadi terbaru. Memiliki informasi akurat itu harus bisa dipertanggungjawabkan, tidak hoax. Yang selanjutnya, bahasa yang sesuai dengan usia. Jadi misalkan usia anak-anak, bahasanya harus sesuai anak-anak. Jangan sampai yang kita ajar anak-anak bahasanya itu bahasa yang terlalu tinggi, yang tidak dipelajari oleh anak-anak. Jadi anak-anak itu akan menjadi bingung. Itu tidak boleh. Yang ketiga, kemudahan penggunaan. Dalam kita menggunakan suatu media itu harus memiliki kemudahan. Kemudahan media yang kita gunakan itu harus ada. Jangan sampai kita menggunakan media malah mempersulit pembelajaran kita. Yang selanjutnya, yang terakhir adalah materi. Materi pembelajaran ini meliputi lembar tugas siswa yang dibuat oleh guru yang menjelaskan detail pembuatan dan penambahan refleksi akhir pada portofolio akhir. Jadi materi. Jadi dalam pembelajaran, materi yang digunakan oleh guru itu apa? Nanti untuk menentukan tugas akhir yang akan diberikan oleh para guru kepada siswanya. Jadi itu sangat penting. Nah, di sini saya sudah sampai waktunya tentang menjelaskan mengintegrasikan teknologi dan media ke dalam pengajaran model Yesur. Untuk itu, sekian dari saya, kami akhiri. Apabila ada salah kata ataupun
kurang jelas kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sekali lagi saya sampaikan, untuk review ini saya untuk memenuhi tugas ITS yang diberikan oleh Ibu Evi, yaitu yang mengampu mata kuliah media pembelajaran. Semoga materi yang saya sampaikan dapat dipahami dan menjadi manfaat barokah kepada semua pembaca dan pendengar. Sekian dari saya, kami akhiri, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.